Aku menangis karena aku mengingat Zaid anakku. Apakah dia masih hidup? Sungguh aku tak tahu, sehingga ada harapan bagiku ketika orang bertemu atau dia telah mati meninggalkanku. Demi Allah, sesungguhnya aku pun tak tahu apakah Zaid mati di tanah lembut atau terdampar di sebuah bukit tinggi. Pada masa jahiliyah, Sayyidina Zaid bin Harith radhiyallahu berpergian bersama ibunya ke tempat bibinya. Di tengah perjalanan mereka dirampok dan diserang oleh kabilah Bani Qais. Lalu mereka ditawan dan dibawa ke pasar Mekah untuk dijual sebagian budak. Sayyidina Zaid radhiyallahu dibeli oleh Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu untuk dihadiahkan kepada bibinya, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu. Ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu menikah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Zaid radhiyallahu dihadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada beliau. Ayah Sayyidina radhiyallahu sangat bersedih karena berpisah dengan Sayyidina Zaid radhiyallahu. Kesedihan itu wajar karena fitrah seorang ayah menyayangi anaknya. Karena berpisahnya tersebut, ayahnya sering menangis dan membaca syair. Ringkasnya bermakna kurang lebih demikian: aku menangis karena aku mengingat Zaid anakku. Apakah dia masih hidup? Sungguh aku tak tahu, sehingga ada harapan bagiku ketika orang bertemu atau dia telah mati meninggalkanku. Demi Allah, sesungguhnya aku pun tak tahu apakah Zaid mati di tanah lembut atau terdampar di sebuah bukit tinggi. Andai aku tahu apakah seumur hidup ini engkau akan kembali atau selamanya pergi. Di seluruh dunia puncak tujuanku adalah kembalinya dirimu. Setiap kali matahari terbit, yang kau lihat, yang kau ingat hanyalah kamu. Begitupun saat hujan turun dari mendung, yang kuingat hanya engkau. Jika ingin datang, itu pun membangkitkan ingatanku kepadamu. Wahai kekhawatiranku dan pikiranku yang begitu panjang, perjalanan yang mencariku demikian membentang, berusaha ke seluruh penjuru dunia untuk melalang. Semoga dengan kecepatan unta ini aku menemukan dirimu seorang, dan untuk mengelilingi dunia ini aku pun tak kenal lelah, meski unta ini mungkin akan payah berjalan dan kian payah. Namun sedikit pun aku tidak akan menyerah pasrah untuk mencari dirimu. Seluruh waktu hidupku tercurah. Ya, jika kematianku tiba, itu bukanlah masalah bagiku, karena kematian akan membinasakan segala sesuatu, walaupun orang yang panjang angan-angan selalu. Namun seandainya maut kelak merenggut diriku kepada fulan, dan fulan akan kusampaikan pesanku, atau kepada keluarga yang anak cucu untuk tetap mencari ilmu. Ayah Sayyidina Zaid radhiyallahu sering membaca syair tersebut sambil menangis mencari anaknya. Kebetulan ada yang beberapa orang kaum yang pergi haji ke Mekah. Mereka mengenali Sayyidina Zaid radhiyallahu. Kemudian mereka memberitahukan kepada Sayyidina Zaid radhiyallahu keadaan ayahnya, memperdengarkan bait-bait syairnya dan kesedihan yang diderita karena berpisah dengannya. Kabar itu diterima oleh Sayyidina Zaid radhiyallahu. Lalu ia membalas dengan 3 bait syair. Aku berada di Mekah dalam keadaan sentosa. Jagalah engkau risau dan berduka. Aku menjadi budak yang mulia.
2 rakaat salat sunnah lebih baik daripada berapapun harta dunia. Dari Sayyidina Ibnu Salman radhiyallahu mengatakan bahwa seorang sahabat baginda Nabi SAW bercerita kepadanya, ketika kami mendapatkan kemenangan dalam perang Khaybar, orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing berupa barang dan tawanan. Kemudian mereka saling menjual beli. Setiap orang membeli keperluan masing-masing dan menjual barang yang tidak diperlukannya. Lalu datanglah seorang sahabat kepada baginda Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sungguh saya mendapat laba dalam jual beli hari ini, dan tidak ada seorang pun dari penduduk laba ini yang mendapatkan laba seperti saya." Beliau bertanya, berapakah labamu? Ia menjawab, "Saya berniaga hingga memperoleh laba 300 uqiyah." Beliau pun bersabda, "Maukah aku beritahu kepadamu sebaik-baiknya orang yang mendapatkan laba?" Ia menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Menjawab, "Orang yang melaksanakan 2 rakaat salat sunnah sudah salat fardu." Hadis riwayat Abu Dawud. Faedah. 1 qiyah sama dengan 40 dirham dan 1 dirham sama dengan 4 anah, 1/4 rupiah India. Berarti kurang lebih berjumlah 3.000 rupiah. Namun apalah arti laba sebanyak itu jika dibandingkan dengan laba yang sebenarnya yang akan dimiliki selama yang tidak akan pernah habis. Inilah yang telah dikatakan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW, pemimpin 2 akhirat. Andainya kita memiliki hakikat iman sehingga kita meyakini bahwa uang 3.000 rupiah tidak memiliki nilai sedikit pun dibandingkan 2 rakaat salat, maka hidup ini benar-benar akan menjadi tenang dan tentram. Memang benar salat adalah suatu keyakinan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua-dua dari Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu, baginda Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang meninggal dunia dengan bereaksi bahwasanya orang tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah disertai keyakinan hati, kecuali wajib baginya masuk surga." Dalam riwayat lain disebutkan, kecuali Allah pasti mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Tabrani, Hakim, Tirmizi dari kitab Darul Mansur. Faedah. Dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Dengarkanlah berita gembira untukmu dan sampaikanlah kepada yang lain. Barang siapa ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, wajib baginya masuk surga." Inilah nilai keikhlasan di sisi Allah SWT. Dengan keikhlasan amalan sedikit akan berpahala banyak amalan yang dilakukan agar dilihat dan dipuji orang lain. Meskipun banyak akan sia-sia di sisinya, bahkan mencelakakan pelakunya. Sebaiknya amal yang dilakukan dengan ikhlas, biarpun sedikit, itu sudah mencukupi.
Oleh karena itu, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas, maka suatu saat dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pasti akan masuk surga. Tidak ada keraguan lagi di dalam hal ini. Mungkin karena dosa-dosa ia disiksa terlebih dahulu di neraka. Namun hal ini bukan karena suatu keharusan, karena jika raja dari segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyukai keikhlasan seseorang dan amalannya, maka dia bisa saja mengampuni seluruh dosa-dosanya. Tetapi bila tidak betul-betul menaati Allah yang Maha Mulia, sedangkan Dia adalah yang Maha Kasih kepada kita, maka alangkah ruginya kita. Pendek kata, banyak sekali hadis yang menerangkan janji-janji bagi yang mengucapkan kalimat thayyibah. Namun hal ini mengandung dua kemungkinan. Apakah orang mengucapkan kalimat thayyibah itu akan disiksa lebih dahulu akibat dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke surga, sungguh dengan kaidah umum, atau Allah Subhanahu wa taala akan dengan kemurahan dan kasih sayangnya akan mengampuni dan memasukkan ke dalam surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Ketika Yahya bin Aksam rahmatullahi, seorang ahli hadis, wafat, seseorang melihat dalam mimpi. Orang itu bertanya kepada mengenai keadaannya. Dia menjawab, "Aku diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, 'Hai pendosa tua, kamu telah berbuat dosa ini dan itu.' Lalu Allah Subhanahu wa taala menghitung dosa-dosa. Aku berkata, 'Ya Allah, telah sampai kepadaku darimu sebuah hadis.' Allah Subhanahu wa taala bertanya, 'Hadis apa itu?' Aku berkata, 'Aku mendengar dari Abu Razak, ia mendengar dari Ma'mar, dan Ma'mar mendengar dari Zuhri, dan Zuhri mendengar dari Urwah, dan Urwah mendengar dari Sayyidina Isa, bahwa baginda Rasulullah SAW dari malaikat Jibril Al-Qais, salam dari Allah Subhanahu wa taala, engkau berfirman, aku malu menyiksa orang muslim yang sudah berubah, sudah tua, dan aku akan memaafkan. Ya Allah, engkau tahu bahwa aku adalah orang yang sudah tua. Lalu Allah berfirman, Abdul Razak berkata benar, Ma'mar berkata benar, Zuhri berkata benar, Urwa berkata benar. Apa yang dikatakan Aisyah adalah benar, dan apa yang disebabkan Rasulku adalah benar. Jibril juga benar, dan aku adalah yang maha benar. Selanjutnya Yahya rahmatullahi berkata, lalu aku disuruh masuk surga. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu baginda Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu amalan pun kecuali antara ia dan Allah Subhanahu wa taala hijab selain ucapan la ilaha illallah dan doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Ibnu Mardawi dari kitab Tauhid. Faedah, tanpa hijab maksudnya adalah orang yang kedua amalan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat, dan tidak ada suatu pun yang dapat menghalangi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertulis sebuah kisah mengenai seorang raja kafir yang sangat kejam dan sangat membenci kaum muslim. Kebetulan ia mengalami kekalahan dalam pertempuran sehingga tertawan oleh kaum muslim. Kaum muslim telah banyak menderita karena perbuatannya. Oleh karena itu kaum muslim ingin membalas. Kemudian ia dimasukkan ke dalam sebuah periuk besar berisi air mendidih. Pada mulanya ia menyebut dan memohon bantuan kepada
berhala. Tetapi ketika ia merasa hal itu tidak menolongnya, ia langsung memeluk Islam dan mengucapkan La ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan seperti itu, jelaslah ia membaca kalimat tersebut dengan penuh keikhlasan dan penuh kesungguhan. Allah SWT langsung menurunkan pertolongannya, maka terturunlah hujan yang sangat deras sehingga memadamkan kobaran api periuk untuk merebus air itu menjadi dingin. Lalu datanglah angin topan yang besar yang menerbangkan periuk itu hingga terdampar jauh di sebuah kota dan penduduk masih kafir. Penduduk masih kafir. Raja masih menyebut kalimat tersebut dan orang-orang berkumpul di sekelilingnya, dan raja takjub ketika mereka menanyai raja. Maka ia menceritakan seluruh peristiwa yang dialami sehingga semua penduduk kota itu masuk Islam. Mana belum tadi? Kisah Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu menambahkan Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu adalah seorang sahabat yang pincang. Ia memiliki 4 orang anak laki-laki. Mereka sering berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu menyertai berbagai perperang. Pada perang Uhud, Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu sangat bersemangat untuk menyertainya. Namun orang-orang berkata, "Engkau uzur karena kakimu pincang, engkau akan sulit berjalan." Dia berkata, "Betapa buruk jika anak-anakku yang pergi ke surga, tetapi aku tertinggal di sini. Istriku juga selalu mendorong dengan sindiran. Aku lihat suamiku pulang karena melarikan dari perang." Mendengar ucap istrinya, Sayyidina Amr bin Jamuh mengambil senjata kemudian menghadap ke arah kiblat dan sambil berdoa, "Allahumma la tardani ila ahli." Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Kemudian Sayyidina Amr bin Jamuh menghadap ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya aku sangat memadamkan mati syahid, tetapi kaumku selalu mencegah untuk mengikuti perperangan. Ya Rasulullah, aku tidak dapat menahan keinginanku ini, maka izinkan aku untuk menyertai berperang ini. Aku berharap dengan kakiku yang pincang ini dapat berjalan di surga." Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah SWT memberi keringanan kepadamu, kamu tidak pergi pun tidak mengapa." Namun karena keinginan Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu yang begitu kuat, akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Sayyidina Abu Talha radhiyallahu berkata, "Aku melihat Amr dalam medan pertempuran berjalan dengan gagah berani. Ia berkata, demi Allah, aku sangat merindukan surga." Salah seorang anaknya berlari mengikuti di belakangnya. Keduanya bertempur mati-matian sehingga keduanya mati syahid.
Kisah Sayyidina Sa'ad radhiyallahu mengirim surat kepada Rostum dan berperang Yamruk. Dalam satu pasukan perang yang akan berangkat ke Irak, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu berniat menyertai pasukan tersebut. Berkenan dengan itu, masyarakat umum dan para tokoh akhirnya berkumpul dan bermusyawarah hingga berapa hari apakah Khalifah Umar radhiyallahu ikut dalam pertempuran atau lebih baik tinggal di Madinah untuk mempersiapkan pemberangkatan pasukan. Masyarakat umum mengusulkan sebaiknya Khalifah Umar radhiyallahu ikut berperang, sedangkan para tokoh berpendapat bahwa Khalifah Umar radhiyallahu sebaiknya tinggal di Madinah. Dalam musyawarah tersebut, ada yang mengusulkan nama Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu. Akhirnya mereka bersepakat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu yang memimpin pasukan tersebut, sehingga Khalifah Umar radhiyallahu tidak perlu pergi ke medan perang. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu adalah seorang pemberani dan salah seorang singa Arab. Jadi beliau ini dijuluki singa Arab. Singkat cerita, Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu akhirnya ditunjuk untuk memimpin pasukan muslim. Ketika pasukan tiba di Yamruk, Qadisiyah, Raja Kisra mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Rostum yang terkenal dengan kehebatan untuk menghadapi mereka. Rostum selalu berusaha untuk berkali-kali meminta kepada raja untuk mendampinginya. Sebenarnya ia takut menghadapi pasukan muslim, namun ia menyembunyikan rasa takutnya dan berkata kepada Raja Kisra, "Lebih baik aku tinggal di sini untuk mempersiapkan pasukan yang akan dikirim dan membantu tuan yang merundingi perundingan nanti." Tetapi raja yang bernama Yadrid itu menolak usul Rostum. Akhirnya Rostum terpaksa mengikuti peperangan dari kitab Asyar. Ketika Sayyidina Sa'id bin Abu Waqqas radhiyallahu akan berangkat, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu berwasiat kepadanya, "Wahai Sa'ad, janganlah engkau terperosok ke dalam tipuan bahwa engkau disebut sebagai paman dan sahabat baginda Nabi Rasulullah SAW. Allah SWT tidak membersihkan keburukan dan keburukan, tetapi membersihkan keburukan dengan kebaikan. Allah SWT tidak memiliki hubungan apapun dengan hambanya di sisinya, hanya menghambakan padanya yang diterimanya di sisi Allah SWT. Orang berperangkat, orang yang biasa, semuanya sama, semuanya adalah hambanya Allah SWT, adalah Rabb baginya semua. Karunia-Nya didapatkan melalui penghambaan kepadanya dalam segala perkara, hendaknya ditunaikan sesuai dengan contoh baginda Rasulullah SAW. Itulah yang namanya amal. Ingatlah nasihat ini dengan baik. Engkau dikirim untuk yang namanya amal. Suatu tugas yang sangat besar itu dapat engkau kerjakan jika hanya berperang teguh kepada yang hak. Jadilah sifat yang baik sebagaimana kebiasaanmu dan kawan-kawanmu. Selalu takutlah kepada Allah SWT. Takutlah kepada Allah SWT itu terkumpul dalam dua hal, yaitu menaati Allah SWT, menghindari dosa. Ketaatan kepada Allah SWT akan didapat oleh mereka yang membenci dunia dan mencintai akhirat dari kitab Asyar. Allah laporan. Alhamdulillah dapat 3 rumah yang semua orangnya 2 rumah, 1 rumah masih mandi. Salam baik Pak Ferdi, Bapak Sahnan, Andra bangun
membangun masjid Nabi telah ajarkan kan senanglah menjajak ke sini disiapkan. Kemudian ke rumah Pak Tulus alhamdulillah sampaikan cash dulu lagi wudhu ada rumah Daya Allah, semoga yang sedikit ini Allah terima. Sempurnanya majelis kita tutup dengan kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan acara ngopi. Acara Dimas. Like and share. Left and share. Insya Allah.